ini. Oke, ini langsung saja ya saya share tentang ANNS ya. Oke. Oke. Tentang ANNS. Apa sih ANNS itu kan ya? ANNS adalah program dari Qatar University dari College Art and Science untuk orang-orang yang tertarik mempelajari bahasa Arab dan juga pengetahuan dan juga kebudayaan Arab atau Timur Tengah. Dan siapa sih gitu kan yang kira-kira bisa mengikuti Arabic for non-native speaker ini gitu kan? Ya, yang jelas yang bukan bahasa ibunya atau bahasa resmi dari negara itu adalah bukan bahasa Arab, ya. Oke, Arabic for non-native speaker program. Nah, di sini siapa aja sih kandidatnya kira-kira gitu kan? Siapa saja kandidatnya? Satu yang mana untuk diajarkan, yakni guru yang ingin mengajar bahasa Arab, terus kemudian ada pelajar yang ketertarikannya dalam bahasa Arab ataupun studi Timur Tengah dan juga sastra Arab. Kemudian ada pelamar internasional yang ingin belajar bahasa Arab untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Misal kalian pengen jadi reporter Arab gitu kan dari Al Jazeera seperti itu, kalian bisa bergabung dalam ANNS program ini. Lalu anggota komunitas ekspatriat yang ada di Qatar. Jadi ketika kalian menjadi pekerja di sini, kalian ingin belajar bahasa Arab, kalian juga bisa gabung di sini. Kemudian ada yang juga dari delegasi negara ya, dari diplomatik seperti itu juga ada yang bergabung dalam ANNS program ini. Oke. Nah, apa aja kriteria dalam ANNS program ini? Satu, pendidikan minimal SMA. Jadi gimana kalau mamanya ada yang kelas 12 gitu kan pengen join, berarti tunggu kalian lulus, tunggu kalian dapat ijazah bahasa ijazah SMA. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalian lulus S1, S2 pun juga bisa mengikuti program ini. Lalu antara umur 18 sampai 40 tahun itu masih bisa, karena di Qatar pun tidak menutup kemungkinan untuk kalian belajar gitu kan sampai umur berapapun. Tapi untuk program ini batas maksimal umur 40 tahun. Lalu yang selanjutnya, pemohon tidak diberikan beasiswa sebelumnya. Jadi sebelumnya belum pernah mendaftar ANNS. Jadi ANNS ini hanya sekali seumur hidup seperti itu. Untuk beasiswa ya. Kemudian selanjutnya prioritas diberikan kepada pelamar yang mengetahui dasar-dasar bahasa Arab. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi kalian yang belum memiliki pengetahuan bahasa Arab yang sangat banyak gitu, tidak menutup kemungkinan. Karena di ANNS ini ada 6 kelas. Jadi nanti ada pembagian 2 kelas untuk pemula, 2 kelas untuk yang mutawasid, yang sedang-sedang, dan 2 kelas yang untuk mutakodim, jadi yang udah level high lah seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bagi yang belum bisa bahasa Arab gitu, silahkan join sama kita. Lalu pemohon harus dapat berkomunikasi baik, bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, karena di real life-nya ketika kita bertemu dengan bagian admission atau kita bertemu dengan guru seperti itu dan kita ingin bercakap-cakap, kita harus tetap menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu kan, karena di sini bahasa resminya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada tambahan juga di ANNS ini kita belajar bahasa Fusha ya, bukan bahasa Amiyah, artian bahasa Al-Quran, bahasa yang resmi. Lalu dokumen apa saja yang dibutuhkan? Di sini hanya 4 ijazah yang telah ditranslatekan. Kemudian ada CV resume yang mana di dalamnya ada informasi seputar pendidikan kita dan pengalaman kita, dan juga ada alamat atau info pribadi kita. Terus pastinya paspor yang expirednya minimal 1 tahun.
lalu ada surat rekomendasi. Untuk surat rekomendasi, ini bisa kalian minta di sekolah kalian, misal yang lulusan pondok atau lulusan SMA gitu, bisa mendapatkan surat rekomendasi ini dari kepala sekolah atau guru-guru kalian, atau juga bisa dari tokoh agama, misal MUI atau organisasi kalian. Yang jelas semua berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tipe-tipe atau jenis ketika mendaftar di sini ya. Di sini tuh ada 2 tipe. Ada beasiswa dan juga biaya mandiri. Beasiswa pun dibagi menjadi 2. Ada MOU dan juga ada yang dari QFFD. MOU itu, beasiswa MOU hanya diberikan kepada mereka yang kampusnya atau organisasi mereka bekerja sama dengan Qatar University. Untuk di Indonesia ada 2 kampus yang bekerja sama dengan Qatar University, yaitu kampus UNIGA, Universitas Darussalam Gontor, dan juga Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang saya dapatkan adalah beasiswa dari QFFD, Qatar Fund for Development. Nah, ini kita diberi beasiswa semi full lah ya, bisa dibilang semi full gitu kan, setengah-setengah gitu. Ada juga yang pendaftaran biaya mandiri. Biaya mandiri itu per hour kreditnya 1 jam kreditnya itu 1.000 QR. Dan dalam 1 semester minimal mengambil 10 sampai 11 credit hour. Otomatis dalam 1 tahun itu sekitar 20.000 sampai 22.000 Qatar Riyal. Itu belum include sama asramanya. Kalau asramanya per bulannya hampir 2.000 Riyal, 2.000 Qatar Riyal. Lalu apa saja fasilitas beasiswa yang kita dapat gitu kan? Yang pertama, tiket pulang pergi dari negara asal ke Doha sini. Kalau pengalaman saya, karena di masa pandemi ini termasuk salah satunya mendapat hotel karantina saat di Qatar. Mendapat fasilitas hotel karantina di Qatar. Terus yang kedua ada ini yang dimaksud akomodasi universitas ini maksudnya asrama ya. Di sini full asramanya full, artian sudah dapat kasur, meja belajar, dan fasilitas lain termasuk untuk olahraga juga kita dapat secara gratis gitu kan. Terus juga sudah makan 3 kali sehari di asrama, termasuk minuman yang ada di asrama semuanya kalian bisa ambil sesuka kalian lah seperti itu. Terus ada juga transportasi antara akomodasi universitas, jadi dari hostel dari asrama sini ke kampus atau dari kampus ke metro gitu ada, dan juga semua buku teks yang ada di kredit kita yang kita ambil kuliah kita itu gratis juga dari kampus. Nah, untuk uang bulanan ini, kalau dari QFFD kita tidak mendapatkan uang bulanan, tapi kalau beasiswa dari MOU kita mendapatkan 500 QR. Oke, terus ya ini ya untuk penguploadan dokumen. 1 ini ada transkrip nilai atau ijazah yang harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Terus yang kedua ada resume atau CV. Terus paspor. Oke. Next. Oke, saya akan membagikan di mana tutorial mendaftar ANNS program. Yang pertama kita buka dulu di Qatar University, terus kita cari ANNS, lalu kita buka admission login-nya. Untuk admission login, kita pilih first time user account. Oke. Ya, kita isi di sini, kita bikin create login ID. Kita harus membuat yang sesuatu yang nggak pasaran gitu. Jadi misal ada nama, ada nomornya, ada huruf yang besar dan kecil seperti itu, teman-teman.
Terus create a pinnya juga yang unik gitu. Lalu kita mulai isi ini kan aplikasinya. Kita pilih yang full. Ini first name sama last name-nya. Oke, di awal kayak gini nanti teman-teman akan mendapatkan seperti checklist gitu kan. Checklist artian kelengkapan dokumen apa sudah lengkap atau belum. Dan ini kalian kita semua bisa ngisinya dengan mengangsur, menyicil gitu kan. Nah, yang pertama nama, ini saya kasih permisalan Fulan ya. Fulan misalnya, lalu selanjutnya personal information, ini tanggal lahir, gender, kita pilihnya non-Qatari citizen ya. Kemudian ini nationality-nya, tempat lahirnya, kita jawab no, karena kalau kalian orang tuanya di Indo, ya berarti no ya. Oke. Terus selanjutnya nomor 4 ini tentang alamat dan juga nomor telepon. Di sini ada country code, ini plus 62 ya kalau Indonesia. Oke, nanti di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini tidak mengacu kepada benar atau salah. Ini lebih ke kayak survei gitu teman-teman. Jadi kita bisa memilih gitu kan. Pendidikan terakhir kita apa? Kita pilih misal A, kita tulis A di situ, high school. Terus kita apakah kita sedang menempuh studi yang lebih atas, misal teman-teman masih S1 dan ingin bergabung dengan ANNS, tinggal dijawab yes or no. Terus kemudian, nah ini kemampuan bahasa Arab teman-teman udah sampai mana gitu kan, pemula, setengah-setengah atau sudah mahir gitu, bisa diisi. Terus bahasa apa yang biasanya biasanya teman-teman semua lebih nyaman, lebih pro lah gitu. Terus juga di sini ada motivasi untuk belajar di ANNS ini. Ini tidak ada yang kayak, oh nanti kalau saya pilih diplomat, bukan. Kalau nanti saya pilih studying kayak kurang tepat, gimana kalau saya pilih gini-gini. Nah, ini bukan benar atau salah ya, ini cuman kayak seperti survei aja. Oke. Terus ini aja majornya, kita pilihnya Arab Language for Non-Native Speaker. Ini diisi ya, kalau perempuan berarti female, kalau laki-laki berarti male. Oke, nanti ada takkid, ada penegasan gitu kan. Apa sudah benar? Kalau sudah benar, kita pilih continue. Selanjutnya ada scholarship and paying. Nah, kita jawab kalau mandiri berarti paying, kalau membayar scholarship berarti ya tulis scholarship. Lalu kita pilih short, scholarship type-nya short. Oke. Terus upload dokumen. Untuk upload dokumen ini maksimal 5 MB ya. Dan kita hanya bisa menggunakan format PDF, JPG, dan lain sebagainya. Di sini sangat jelas untuk untuk keterangan bagaimana. Ini contohnya saya sudah mengupload seperti ini. Oke, dan ketika sudah selesai semuanya, nanti checklistnya full ya, warna merah seperti ini. Kita pilih application is complete. Nah, selanjutnya adalah pembayaran. Pembayaran berupa uang 50 QR. 50 QR itu sekitar 200.000 kurang lebih lah. Kurang dari 200.000. Oke, ini admission agreement-nya, kita pilih I agree ya, kita setuju. Nah, lanjut ke pembayaran. Untuk pembayaran di sini ada kredit dan debit. Cuman untuk di Indonesia nggak semua debit card itu support untuk pembayaran internasional. Jadi kita amannya kita mencari kredit card gitu kan. Kalau nggak punya kredit card gimana Kak gitu kan. Kita bisa pakai punya teman, punya tetangga, punya saudara, kita bisa pakai kredit card tersebut. Kalau di Indonesia pakai Genius pun juga sudah bisa, tapi kebetulan saya pakainya kredit card. Oke, kita membahas tentang lifestyle dan life hack. Gimana sih hidup di Qatar gitu kan? Ekspensif kah atau gimana gitu kan? Pertama-tama kita kalau menjurus pada lifestyle itu
kemampuan orang dan lifestyle orang, tiap orang berbeda ya gitu. Cuman pada dasarnya, pada hal yang wajar ketika kita sedang di luar negeri itu kita berusaha qanaah gitu, menerima apa adanya gitu kan. Nggak susah kok untuk bertahan hidup, apalagi sudah beasiswa ya, artian sudah asrama dapat, uang makan untuk makan pun sudah dapat 3 kali sehari. Ya kita harus pandai-pandai dalam memprioritaskan apa yang kita butuhkan gitu kan. Kita semua harus tahu mana yang kita prioritaskan antara ini kebutuhan atau ini keinginan gitu kan. Oke. Nah, untuk kehidupan di sini berapa gitu kan. 1 kata rial sama dengan 3.900 untuk hari ini ya. Ya, kita bulatkan kurang lebih 4.000 kan. Untuk 1 bulan kalau masalah pribadi ya, artinya kayak sabun mandi, sampo, deterjen, softener itu mungkin 100 kata rial itu sudah cukup lah. Kayak misal nih saya kasih contoh ya di sini, untuk deterjen aja kita belinya biasanya yang besar gitu. Jadinya nggak cuma sebulan aja, mungkin 2 bulan atau 1,5 bulan gitu. Nah, terus gimana nih kalau umpamanya tipe edik sama nasi Indo gitu, nggak suka sama nasi yang besar-besar kayak di sini gitu. Ya, untuk 5 kilogramnya sekitar 20 kata rial lah gitu. Tapi itu otomatis gini ya, ketika kalian edik sama nasi, berarti harus beli rice cooker-nya juga. Itu juga kalian harus benar-benar memperhatikan itu semua, gitu kan. Terus ada, oh ya, kalau kita semua pengen jalan-jalan nih, lagi liburan pengenlah jalan-jalan naik metro gitu. Untuk sekali naik metro tuh ya 2 kata rial gitu. Berarti ya sebulan sekitar 20 kata rial lah untuk metronya aja gitu kan. Terus kalau mau nongkrong-nongkrong ya bisa dikatakan sekali nongkrong empat empat kalinya 4 kalinya nongkrong di Indo gitu kan. Harganya sama cuman 4 kalinya aja gitu, dikalikan 4 gitu. Terus ya ini contohnya ada Indomie juga gitu kan. Kayaknya begitu aja ya. Gimana Kak Arum? Oke, baik Kak Sanida. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya Kak ya. Jadi ternyata buat biaya hidup di Qatar itu sebenarnya juga nggak ini Kak ya, nggak terlalu mahal juga Kak ya. Maksudnya kan nggak yang semahal kayak negara European gitu Kak ya. Ternyata juga biaya hidupnya nih Kak mungkin bisa disimpulin ya kurang lebihnya hampir sama ya sama di kota-kota besar di Indonesia ini gitu Kak ya, terutama misalnya di daerah Jakarta gitu. Sama ini sih Kak ya, jadi lebih tahu juga sih Kak ya tadi gimana sih caranya kita buat daftar salah satu scholarship gitu ya di ANS tadi. Nah,